Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad. Terus majunya dekat teguh. Wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam adik-adik, gimana kabarnya? Udah liburan belum? Belum. Bukannya ada ujian libur kemarin? Enggak. Udah libur. Udah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Tadi udah baca Yasin ya sama Ustaz Abdul Hakim. Baca Yasin, baca tahlil juga sholawatan. Oh nggak ada maulidan tadi ya? Emang nggak ada. Oh. Ya besok kita berjumpa kembali, tapi besok kita akan berangkat ke mana? Ke Jogja. Jadi saya besok akan berangkat ke Yogyakarta 4 hari. Nanti doain biar bisa pulang lagi ya. Kalau kemarin kemana Bang Heri? Bali ya. Terus pulang dari Bali kemarin kita ngaji lagi ke pondok-pondok pesantren ya, di pondok pesantren Nurul Azkia Bantar Kambing Kabupaten Bogor, terus di pondok pesantren Baitul Hikmah Kota Depok. Ya, ini udah masuk bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti kemarin bulan sebelum Zulqa'dah bulan apa? Syawal. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang apa? Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah diketahui, ya. Asyhur jamaknya dari syahrun. Jadi bulan-bulannya sudah diketahui. Kalau dari Ramadan orang udah paham, habis Ramadan ada bulan Syawal, terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Maksudnya apa? Bulan haji ini sudah diketahui. Orang yang mau pergi haji, ya, faman farada fihinna al-hajja, orang yang pergi haji, maka dia kan udah niat ya. Dia udah niat, maka dia harus siap-siap segalanya. Bulan lagi, jadi bulan haji itu bulan yang sangat masyhur, yang berkah, yang sudah dikenal. Nah, ketika orang sudah melewati Ramadan, dia akan tahu akan masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, mereka yang akan niat haji udah siap-siap. Ayat ini turun buat orang Yaman. Ya, dulu orang Yaman kalau haji dia jalan baik, kagak mikirin apa-apa, udah bismillah katanya. Akhirnya dia menurut sebagian pembaca ada yang bikin susah orang ya. Ini asbabun nuzul namanya. Kenapa ayat ini turun? Karena dulu orang Yaman pergi hajinya begitu katanya. Akhirnya ditegur. Kalau pergi haji itu harus siap-siap. Makanya bulannya itu udah jelas. Pergi haji itu bukan gampang, ibadah yang sulit. Makanya tidak semua orang bisa pergi haji. Tapi pergi haji syaratnya buat orang yang mampu. Jika mampu silahkan. Kalau enggak ada paksaan. Udah diem balik. Kamu mau jual tanah, jual rumah, orang tuanya pergi haji, habis itu kamu nggak bisa tinggal di rumah, rumahnya udah nggak ada, boleh nggak? Nggak boleh. Atau tanahnya dihabisin semua dijual, boleh juga. Jadi kalau nggak mampu jangan, kalau mampu silahkan. Jadi persiapkan segalanya, sepanjang jalan juga jauh perjalanan. Kalau zaman dulu pakai kuda, pakai onta, pakai keledai, kemudian beralih zaman kapal laut, nggak ada pesawat. Sebagaimana yang dilakukan oleh para alim ulama Nusantara zaman dulu, pakai kapal laut sebulan misalnya. Ada yang meninggal di kapal di tengah lautan, macam-macam. Ujiannya banyak. Ada yang kena penyakit di tengah jalan. Kalau zaman sekarang pakai pesawat enak, tapi nggak semua pesawat juga
enak. Buktinya kemarin ada kejadian pesawat udah terbang, balik lagi. Kenapa? Kebakar, mesinnya ada yang kebakar. Tapi untung Allah masih ngasih, Allah yang maha penjaga, dijaga itu pesawatnya walaupun mesinnya terbang kebakar, dia balik lagi, bisa mendarat. Ya, jadi cobaannya banyak. Udah punya duit, udah pergi, duitnya disisain buat orang di rumah. Di tengah jalan ada kebakaran pesawatnya, turun. Atau ada yang banyaklah cobaannya. Jadi tidak mudah, tapi makanya harus segalanya dipersiapkan dengan matang, dengan penuh ketelitian. Kalian ada yang punya kakek nenek udah pergi haji gak? Belum? Ya semoga kakek nenek kalian atau ayah kalian, ibu nanti dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Biar bisa pergi. Ya ini aminnya pelan banget. Berarti emang kagak pada niat. Yang sering doa di sini cuma Bang Heri berarti. Buktinya apa? Bapaknya berangkat umroh. Doa, anaknya soleh, rajin ngaji, rajin maulidan. Akhirnya bapaknya dibayarin sama abangnya, Bang Heri ya? Dibayarin sama kakaknya. Abah pergi haji, umroh ya. Abah belum haji, umroh. Dibayarin sama anak-anaknya. Ya kan? Saya pergi haji dibayarin siapa? Dibayarin orang. Kenapa bisa? Karena didoain sama kedua orang tua. Kalian suruh amin aja nggak mau. Barusan kan suruh amin aja kagak mau. Bagaimana mau pergi haji orang tuanya? Jangan kayak yang lain. Kalau pejabat banyak yang pergi haji. Tiap tahun dia bisa pergi haji. Tapi habis itu dia ketangkep, ternyata duitnya hasil korupsi. Ya, mau kalian begitu? Didoain baik-baik nggak ada yang amin. Berarti kalian maunya berbuat baik apa mau berbuat tidak baik? Hah? Nah, tadi disuruh amin kagak mau amin. Orang itu di pondok di luar kalau didoain langsung semuanya amin. Amin. Gitu, kalian enggak. Dibilang semoga orang tua kalian nanti dapat rezeki bisa haji, bisa umroh. Yang baik. Jadi memang kalian ngajinya nggak serius. Ngaji tidak mendoakan kedua orang tua. Padahal di sini diajarin sama Bang Heri, sama Ustazah Yuyun, Ustazah Zena, Ustazah Sefa, Zahra, sama Ustaz Hakim diajarin kalian bagaimana cara mendoakan kedua orang tua biar dapat rezeki. Orang tua kalian kerjanya apa? Oh, di bengkel. Kerjanya apa? Pelatih. Kerjanya apa? Jualan buah-buahan. Berapa lama harus nabung biar bisa pergi haji? Udah punya duit ngantri lagi. Ya, di Indonesia ngantri. Makanya dibilang apa? Nanti orang yang pergi haji dia udah tahu waktu-waktunya karena pergi haji dibatasi pada waktu-waktu tertentu. Nah sekarang dari kemarin udah pada pergi nih sebagian. Ya, mulai bulan Zulqa'dah udah pada terbang. Petugas kesehatan, dokter, tukang parkir, tukang supir bis, tukang mandiin mayat, tukang menjaga orang sakit, tukang nyari orang hilang, tukang catering, tukang masak, satpam, semua udah pada berangkat duluan. Nanti apa? Mereka nyambung soal kerja dapat duit gede. Namanya tenaga musiman. Jadi kalau pergi haji nggak bisa, daftar jadi tenaga musiman bisa pergi haji. Kayak Kak Ainun, istrinya Kak Oza, ya. Itu pergi hajinya sebagai panggilan dinas kesehatan. Jadi nggak bayar, justru dibayar. Paham nggak? Mau kayak gitu, belajar yang rajin, ngajinya yang rajin. Jadi pergi haji gratis, umroh gratis. Kalian dibayar, bagaimana? Jadi makanya kakek nenek kalian tadi ditanya udah haji belum? Belum. Orang tuanya juga belum. Didoain dibayar. Gimana? Biar supaya apa? Kalian tahu, oh saya diajarin tentang haji. Sekarang mau musim haji. Oh haji itu nggak gampang. Haji itu harus daftar, harus punya uang, harus sehat jasmani dan rohani. Makanya apa? Al-Hajju asyurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja. Itu banyak aturannya.
Orang yang sudah niat melakukan haji di bulan itu, dia harus siap-siap segalanya lahir batin, punya banyak duit juga. Udah gitu dia nanti kalau udah pergi ke sana nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang nanti suami istri, kegiatan ada apa misalnya nggak boleh berdebat, nggak boleh berantem sama orang. Karena apa? Di sana akan ada semua orang dari seluruh dunia. Kalau tidak ada pelarangan seperti itu, dia datang ke sana pada berantem debat kan? Kok sih itu sholatnya begitu? Sholatnya semua nggak ada Ka'bah ya? Ada yang ke timur, ada yang ke barat, tapi semuanya nggak ada Ka'bah. Dan ini nggak ada Ka'bah, ini nggak ada Ka'bah. Sholatnya beda-beda di sana, berantem dah. Saya yang paling benar, kamu akhirnya pada berdebat. Makanya di sana nggak boleh berdebat. Boleh mungkin hanya ada batasannya, ya. Nggak boleh sampai debat sampai mana-mana. Akhirnya menyebabkan berantem. Yang tadinya ibadah harus konsentrasi, ibadah kepada Allah, sampai sono semua niat mau haji, mau melakukan apa yang telah dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Diteruskan sama Nabi Muhammad disempurnakan. Ada tuh jalan kaki, nanti lari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Ada tawaf, tawafnya nggak sepi. Kalian kalau ketemu orang Afrika tinggi-tinggi, ada 2 meter lebih. Orang Indonesia kecil-kecil, kejepit-jepit. Belum mungkin ada yang nggak pakai minyak wangi, berketek. Kalian pingsan, ada yang keinjak-injak. Innalillahi, meninggal. Udah pergi haji, udah punya duit, sehat jasmani, sampai sono dia keok. Pas lagi tawaf, dia tawafnya nggak benar misalnya. Diajarin tawaf mulai dari sini, dia salah, jadi dia harus taat tunduk patuh sama orang yang membimbing. Kalau enggak bisa kacau. Akhirnya ibadahnya nggak bakal benar. Makanya ditentuin tanggalnya udah jelas, harinya jelas, berapa hari di sono, pergerakannya dari mana ke mana. Nanti ada gerak ke Musdalifah, ke Mina, ada lempar jumroh, mungkin setan. Nggak gampang. Tapi semoga kalian nanti bisa pergi haji dan umroh. Seperti itu ya. Jelas? Nah, disebutkan apa? Udah nggak boleh ini, nggak boleh itu, udah dijelasin haji itu harus begini, harus begitu, aturannya banyak. Kalian mah cuma dengar aja lah. Pergi haji ke Arab Saudi, di sana di Mekah, ada di Madinah juga ziarah ke makam Rasulullah. Nanti ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Ahlul Baitnya. Di sana ada Siti Fatimah, ada ibundanya Siti Khadijah di Maklah ya. Siti Fatimah, kemudian ada putra putrinya, ya. Sayyidina Hasan ada di situ, Sayyidina Muhammad Al-Bagir ada di situ, tapi Sayyidina Husain nggak ada di situ, Sayyidina Ali nggak ada. Itu Sayyidina Ali di Kufah Irak, Sayyidina Husain di Karbala, ya di Irak juga. Di situ hanya beberapa. Kemudian ada makam-makam sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi ada kegiatan haji, ada umroh, ada juga kegiatan ziarah, ya. Cukup sebatas tahu aja begitu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Jika kalian berbuat kebaikan, maka pasti Allah akan mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa. Kalian harus berbekal, banyak-banyak berbekal, harus diperbanyak amal ibadah. Ya, sebaik-baiknya amal ibadah yaitu tetap, ya kan? Kemudian apa? Wattaqun ya ulil albab. Orang-orang yang cerdas, yang berakal disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akhir dari ayatnya. Terkait tentang haji sudah jelas bulannya. Jadi nggak ada tuh, Bang Heri mau kemana? Mau pergi haji lah. Ini kan bulan Maulid Bang Heri. Ya terserah saya. Ada yang begitu? Nggak ada. Orang mau pergi haji pasti bulan Zulqa'dah. Dia berangkat. Mau sebulan di sana berarti dari bulan awal Zulqa'dah. Udah berdiam diri di sana, muter-muter kemana baik, duitnya banyak, itu makin jajan, wah habis dari duitnya Bang Heri. Kalau orang yang berangkat awal kerjanya nanti ziarah, umroh lagi, tahun lagi, umroh bisa banyak berkali-kali. Tapi kalau orang yang nggak tahu caranya, dia akan umrohnya cuma satu kali. Kayak orang sholat, ketika orang sholat sunnah itu bisa berkali-kali. Aku mau sholat sunnah, pahalanya buat orang tua. Aku mau sholat sunnah, pahalanya buat kakek, pahalanya buat nenek. Sama biasanya juga itu. Aku mau tawaf,
muter. Kamu udah melaksanakan semuanya, pengen umroh buat aku, umroh pahalanya buat kakek, buat nenek. Oh bapak kalian gak bisa pergi haji, gak bisa umroh, aku yang doain di sana. Nanti doa kalian mustajab, semoga udah ya, terus lama-lama deh, cukup sekian aja. Terkait tentang haji kita doakan semoga saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan haji seperti Kiai Ahmad Yazid Fatah gurunya Muqtador juga udah berangkat. Kita doakan semoga semua para guru kita, para kiai, para habaib, para ustaz, ajengan, dan yang lain-lain kaum muslimin muslimat yang berangkat dari seluruh Indonesia, seluruh penjuru dunia, semoga diberikan kemudahan sehingga mereka hajinya jadi haji yang mabrur ya. Dan kalian dapat banyak keberkahan dan semoga di masa depan kalian apa yang saya sampaikan akan teringat oleh kalian, dan jika kalian bisa dianugerahi rezeki bisa berangkat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.